Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa? Seiring bertambahnya usia, tidur yang nyenyak terasa seperti kemewahan yang sangat didambakan, namun sulit sekali didapatkan. Seolah-olah setelah mencapai usia tertentu, malam tanpa tidur dan tidur yang dangkal menjadi hal yang lumrah. Namun, itu tidak benar. Tidur yang sehat dan berkualitas tersedia bagi siapa saja, berapapun usianya. Dalam video ini, kita akan membahas 8 aturan emas untuk tidur sehat yang dirancang khusus untuk para lansia. Bersiaplah untuk menemukan fakta-fakta mengejutkan dan meluruskan beberapa mitos populer. Dulu, ada anggapan bahwa orang yang lebih tua hanya membutuhkan waktu tidur yang lebih sedikit. Tetapi, penelitian menunjukkan bahwa kebutuhan tidur sebenarnya tidak berkurang. Yang berubah adalah kualitas dan siklus tidurnya. Kita sering mengabaikan perubahan ini, yang akhirnya menyebabkan kelelahan kronis dan penurunan kualitas hidup. Baiklah, aturan nomor 1, dan mungkin yang terpenting, konsistensi adalah segalanya. Bayangkan Anda memiliki jam biologis yang sangat akurat di dalam tubuh Anda. Jam ini bertanggung jawab atas ritme sirkadian kita. Ia tidak hanya mengatur tidur, tapi juga nafsu makan, suhu tubuh, dan produksi hormon. Dan jam ini sangat menyukai keteraturan. Ketika Anda tidur dan bangun setiap hari di waktu yang sama, Anda sedang menyetelnya. Jam ini akan bekerja tanpa gangguan. Tubuh pun akan bersiap untuk tidur lebih awal dengan memproduksi melatonin. Dan di pagi hari, tubuh akan bersiap untuk bangun dengan meningkatkan kadar kortisol. Banyak orang berpikir, saya sudah bangun pagi terus sepanjang minggu, jadi di akhir pekan saya akan balas dendam tidur. Tapi itu kesalahan besar. Bagi tubuh kita, ini seperti melakukan penerbangan singkat ke zona waktu yang berbeda. Tubuh akan kebingungan, dan pada hari Senin, bangun tidur akan terasa jauh lebih sulit. Cobalah untuk tetap mengikuti jadwal Anda, bahkan di hari Sabtu dan Minggu. Perbedaan waktu bangun tidak boleh lebih dari 1 jam. Percayalah, kebiasaan sederhana ini mampu menciptakan keajaiban. Anda akan lebih mudah tertidur, dan bangun di pagi hari akan terasa segar dan alami. Tubuh Anda akan berterima kasih. Aturan kedua, ciptakan kamar tidur ideal Anda. Kamar tidur Anda seharusnya menjadi oase ketenangan untuk beristirahat. Bukan pula ruang kerja atau bioskop pribadi. Otak Anda harus paham betul, ruangan ini khusus untuk tidur dan relaksasi. Jika Anda sering bekerja di tempat tidur dengan laptop atau menonton TV di sana, Anda akan membentuk asosiasi yang keliru. Tempat tidur itu hanya untuk tidur dan keintiman. Nah, sekarang mari kita bahas 3 pilar utama kamar tidur ideal: gelap, sunyi, dan sejuk. Mari kita mulai dengan kegelapan. Kegelapan total adalah sinyal bagi otak untuk memproduksi melatonin, hormon tidur. Pasang gorden tebal atau kerai yang tidak tembus cahaya dari luar. Tutup atau hadapkan ke dinding semua lampu indikator pada perangkat elektronik Anda yang menyala. Bahkan penutup mata tidur, sleep mask, pun bisa menjadi solusi yang sangat baik. Selanjutnya tentang kesunyian. Suara-suara dari luar, meskipun tidak membangunkan Anda sepenuhnya, dapat mengganggu fase tidur nyenyak. Jika Anda terganggu oleh kebisingan dari jalanan atau dengkuran pasangan, jangan ragu untuk memakai penyumbat telinga, earplugs. Beberapa orang menemukan kenyamanan pada generator white noise yang dapat menutupi suara-suara bising yang mengganggu. Dan yang terakhir, suhu yang sejuk. Untuk tidur berkualitas, suhu tubuh kita perlu sedikit menurun. Suhu optimal di kamar tidur adalah sekitar 18-20 derajat Celcius. Sebelum tidur, pastikan Anda menyegarkan ruangan dengan membuka jendela atau menyalakan kipas. Tidur di ruangan yang sejuk dan segar akan terasa jauh lebih nyenyak dan menyehatkan. Kita lanjut ke aturan ketiga. Ini tentang makan malam kita dan apa yang kita minum di malam hari. Banyak orang sering membuat kesalahan dengan makan malam berat tepat sebelum tidur. Makanan berat, berlemak, atau pedas memberikan beban berat bagi sistem pencernaan. Saat tubuh Anda seharusnya bersiap untuk istirahat, Anda justru memaksanya bekerja lembur di malam hari untuk mencerna makanan. Ini bisa menyebabkan ketidaknyamanan, mulas,
dan pada akhirnya mencegah Anda mendapatkan tidur yang nyenyak dan memulihkan. Usahakan agar makan terakhir Anda ringan dan setidaknya 2-3 jam sebelum Anda tidur. Sekarang, mari bicara tentang minuman. Kafein adalah musuh tidur yang jelas, dan bukan hanya kopi, teh hitam, atau hijau pekat, minuman cola, bahkan coklat pun mengandung stimulan ini. Penting untuk diingat bahwa efek kafein bertahan lama. Secangkir kopi yang diminum pukul 4 sore pun bisa membuat Anda tetap terjaga hingga jam 10 malam. Oleh karena itu, sebaiknya hindari minuman berkafein setelah makan siang. Dan inilah mitos populer lainnya. Segelas anggur bisa membantu Anda tertidur. Memang, alkohol bisa memicu rasa kantuk, namun kualitas tidur Anda akan sangat buruk. Alkohol mengganggu struktur tidur, terutama fase tidur dalam dan penting. Akibatnya Anda bisa terbangun di tengah malam dan merasa lelah, serta tidak bertenaga di pagi hari. Maka dari itu lebih baik hindari alkohol di malam hari. Sebagai gantinya, minumlah secangkir teh herbal hangat, seperti teh kamomil atau peppermint. Prinsip keempat, kami mudah saja. Aktiflah di siang hari, agar bisa tidur nyenyak di malam hari. Apa kaitannya? Mungkin Anda bertanya. Kaitannya sangat erat. Aktivitas fisik yang teratur adalah salah satu cara alami terbaik untuk mengatasi insomnia. Ini membantu membakar kelebihan energi dan menurunkan kadar hormon stres yang seringkali menghalangi kita untuk rileks dan tertidur. Selain itu, aktivitas fisik sedang di siang hari sedikit meningkatkan suhu tubuh Anda. Dan ketika suhu itu mulai menurun secara perlahan di malam hari, ini berfungsi sebagai sinyal kuat bagi otak. Sudah waktunya tidur. Anda tidak perlu melakukan latihan seberat atlet olimpiade. Jalan kaki 30 menit setiap hari dengan langkah cepat, berenang, senam ringan, atau bahkan berkebun aktif. Semua ini sangat efektif. Kuncinya adalah konsistensi. Namun ada satu hal yang sangat penting, waktu. Hindari latihan intensif 2 atau 3 jam sebelum tidur. Aktivitas semacam itu justru membangkitkan energi. Ini memacu jantung dan meningkatkan suhu tubuh. Alih-alih rileks, tubuh Anda justru masuk ke mode siaga. Jadi, ingatlah, rasa lelah yang nyaman setelah beraktivitas di siang hari adalah penolong terbaik untuk tidur malam yang nyenyak. Di era digital yang serba cepat ini, aturan kelima semakin relevan. Bunyinya adalah, luangkan waktu untuk beristirahat dari layar. Ponsel pintar, tablet, komputer, dan televisi, semua perangkat ini memancarkan apa yang kita sebut cahaya biru. Di siang hari, cahaya ini sebenarnya bermanfaat karena membantu kita merasa tetap waspada dan berenergi. Namun, saat malam tiba, cahaya biru ini bisa menjadi musuh bagi tubuh kita. Cahaya biru ini menipu otak kita. Ia menekan produksi melatonin, yaitu hormon yang bertanggung jawab untuk membuat kita mengantuk dan tertidur. Otak akan mengira bahwa ini masih siang hari dan tidak memberikan sinyal kepada tubuh untuk bersiap istirahat. Akibatnya, meskipun Anda merasa sangat lelah, memejamkan mata dan tertidur bisa menjadi sangat sulit. Karena itu, sangat disarankan untuk menerapkan jam malam digital. Usahakan untuk meletakkan semua gawai Anda setidaknya 1 jam sebelum waktu tidur. Lalu, apa yang bisa Anda lakukan di waktu luang ini? Cobalah kembali ke kebiasaan-kebiasaan lama yang menenangkan. Bacalah buku fisik, pilihlah cerita yang ringan dan menenangkan, bukan thriller yang mendebarkan. Dengarkan musik relaksasi atau buku audio, atau luangkan waktu untuk sekadar berbincang dengan orang-orang terkasih. Perubahan sederhana dalam rutinitas malam hari ini bisa secara signifikan meningkatkan kecepatan Anda terlelap dan kualitas tidur Anda secara keseluruhan. Beri sinyal pada otak Anda bahwa hari sudah berakhir dan inilah saatnya untuk beristirahat total, bukan lagi memproses berbagai informasi baru dari layar yang menyilaukan. Prinsip keenam adalah tentang menciptakan ritual relaksasi pribadi Anda sendiri. Hari kita seringkali penuh dengan stres, kesibukan, dan berbagai macam pikiran.
Kita tidak bisa begitu saja memadamkan aliran pikiran ini seperti mematikan lampu di kamar, lalu berharap bisa langsung tertidur. Otak kita perlu dibantu untuk beralih dengan mulus dari kondisi aktif dan terjaga menuju istirahat yang tenang dan damai. Dan untuk itulah, ritual malam hari sangatlah cocok. Apa saja bentuknya? Apapun yang membuat Anda merasa damai dan rileks. Bagi sebagian orang, bisa berupa mandi air hangat dengan minyak esensial, seperti lavender. Air hangatnya akan membantu merilekskan otot, dan penurunan suhu tubuh yang sedikit setelahnya akan mempermudah Anda untuk terlelap. Bagi yang lain, bisa juga dengan membaca buku secara tenang di bawah cahaya yang redup. Teknik relaksasi juga sangat membantu. Misalnya, pernapasan diafragma dalam. Tarik napas perlahan melalui hidung. Tahan napas selama beberapa detik, lalu embuskan perlahan melalui mulut. Ini akan membantu memperlambat detak jantung dan menenangkan sistem saraf Anda. Anda juga bisa mencoba peregangan ringan atau meditasi. Yang terpenting, lakukan aktivitas-aktivitas ini secara rutin. Ketika Anda setiap malam mengulang urutan prosedur relaksasi yang sama, Anda akan membangun semacam respons terkondisi. Otak Anda akan menerima sinyal seperti, "Oke, ini sudah dilakukan, waktunya untuk tidur." Hal ini membantu Anda beralih mode dan mempersiapkan diri untuk tidur yang nyenyak dan berkualitas. Temukan apa yang paling sesuai untuk Anda, dan jadikan itu kebiasaan baik Anda. Aturan ketujuh kita kali ini membahas tentang tidur siang. Di sini, penting sekali menemukan keseimbangan yang tepat agar tidak mengganggu kualitas tidur malam Anda. Seiring bertambahnya usia, keinginan untuk tidur siang menjadi sangat wajar. Dan tidur siang singkat atau yang sering disebut power nap bisa sangat bermanfaat. Tidur siang jenis ini dapat membantu menyegarkan kembali otak, meningkatkan konsentrasi, dan memperbaiki suasana hati. Durasi ideal untuk istirahat singkat ini adalah sekitar 20 hingga 30 menit. Waktu ini cukup untuk memulihkan energi tanpa membuat Anda masuk ke fase tidur yang terlalu dalam. Setelah power nap singkat ini, Anda akan bangun dengan perasaan segar dan bertenaga. Namun, jika tidur siang berlangsung terlalu lama, lebih dari 1 jam, atau dilakukan terlalu sore, misalnya setelah pukul 3 atau 4 sore, hal itu justru bisa berbalik merugikan Anda. Tidur siang yang berlebihan atau terlalu sore bisa mencuri kebutuhan tidur Anda di malam hari. Akibatnya di malam hari Anda tidak akan merasa mengantuk. Anda akan terbangun-bangun, sulit untuk terlelap, dan pada akhirnya akan mengacaukan seluruh pola tidur Anda. Oleh karena itu, jika Anda merasa kantuk yang sangat berat di siang hari, jangan ragu untuk beristirahat sebentar. Pastikan Anda menyetel alarm agar tidak terlelap lebih dari 30 menit, dan usahakan lakukan ini di paruh pertama hari. Dengan begitu, Anda akan mendapatkan kembali energi tanpa mengganggu siklus tidur dan bangun utama Anda di malam hari. Dan terakhir, aturan ke-8 yang sangat krusial. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan dokter. Jika Anda sudah mencoba berbagai saran, mengatur rutinitas tidur, dan menciptakan lingkungan tidur yang ideal, namun insomnia masih saja menyiksa Anda, ini adalah alasan kuat untuk berbicara dengan seorang profesional. Masalah tidur kronis bukan sekadar gangguan ringan. Ini bisa menjadi gejala dari kondisi medis yang lebih serius. Contohnya, sering terbangun di malam hari bisa jadi terkait dengan sindrom sleep apnea obstruktif, di mana napas berhenti sejenak saat tidur, atau dengan sindrom restless legs, yang menyebabkan dorongan tak tertahankan untuk menggerakkan kaki. Insomnia juga bisa menjadi tanda masalah jantung, tiroid, atau bahkan depresi. Jangan mencoba mengobati diri sendiri atau mengonsumsi obat tidur tanpa pengawasan. Hanya dokter ahli tidur, somnolog, atau dokter umum Anda yang bisa melakukan pemeriksaan yang diperlukan dan menemukan akar masalah tidur Anda. Beliau akan merekomendasikan penanganan yang tepat, yang berfokus bukan pada menutupi gejala, melainkan menghilangkan penyebab utamanya.
Ingatlah, menjaga kualitas tidur adalah bagian penting dari menjaga kesehatan secara keseluruhan. Jangan abaikan sinyal-sinyal yang diberikan tubuh Anda. Mari kita luruskan satu mitos yang sangat populer. Banyak orang mengira obat tidur adalah solusi ajaib untuk masalah sulit tidur. Tinggal minum pilnya, lalu bisa tidur nyenyak sampai pagi. Menggiurkan sekali, bukan? Namun, sebenarnya kenyataannya jauh lebih kompleks. Memang, dalam beberapa kondisi seperti stres berat atau jet lag, dokter bisa saja meresepkan obat tidur untuk penggunaan jangka pendek. Obat-obatan ini memang bisa membantu memperbaiki pola tidur untuk sementara waktu. Akan tetapi, penggunaan obat tidur dalam jangka panjang dan tanpa pengawasan justru bisa lebih banyak merugikan daripada menguntungkan. Pertama, banyak dari obat ini menyebabkan ketergantungan. Lama-kelamaan, Anda akan butuh dosis yang lebih tinggi untuk efek yang sama. Dan jika mencoba berhenti, bisa muncul sindrom putus obat, di mana masalah sulit tidur kembali, bahkan lebih parah. Kedua, kualitas tidur yang didapat dari obat seringkali berbeda dengan tidur alami. Tidur Anda mungkin tidak sedalam dan sememulihkan seharusnya. Akhirnya, Anda mungkin sudah tidur 8 jam, tapi pagi harinya tetap merasa lemas dan tidak segar. Ditambah lagi, banyak obat-obatan ini punya efek samping seperti kantuk di siang hari, pusing, dan masalah koordinasi. Maka dari itu, ingat baik-baik, obat tidur itu bukan solusi permanen. Obat tidur hanyalah tongkat penyangga sementara. Solusi yang sebenarnya adalah memperbaiki kebersihan tidur atau sleep hygiene dan mengatasi akar penyebab sulit tidur itu sendiri, seperti yang sudah kita bahas. Nah, sekarang mari kita bicara tentang apa yang Anda tiduri. Seringkali kita lupa betapa krusialnya peran kasur dan bantal untuk mendapatkan tidur yang berkualitas. Bayangkan saja, sepertiga hidup Anda dihabiskan di atas tempat tidur. Jika kasur Anda sudah tua, cekung, atau bahkan pegasnya mulai terasa menonjol, jelas kasur itu tidak bisa lagi memberikan topangan yang tepat bagi tulang belakang Anda. Alih-alih rileks, otot-otot Anda malah harus bekerja keras dan tegang semalaman, berusaha menyeimbangkan posisi yang tidak nyaman. Akibatnya, jangan heran jika Anda sering merasakan sakit punggung, leher, atau pinggang di pagi hari, dan terus-menerus bolak-balik mencari posisi tidur yang enak. Kasur yang baik seharusnya cukup kokoh untuk menopang lengkungan alami tulang belakang, namun tetap terasa nyaman. Memang tidak ada satupun kasur ideal yang cocok untuk semua orang. Pilihannya sangat tergantung pada berat badan, posisi tidur favorit, dan preferensi pribadi Anda. Tapi, jika kasur Anda sudah berusia lebih dari 7-10 tahun dan Anda sering bangun tidur dengan rasa nyeri, itu adalah pertanda jelas bahwa sudah waktunya untuk mengganti kasur Anda. Hal yang sama juga berlaku untuk bantal. Tugas utamanya adalah menjaga leher Anda tetap sejajar dengan tulang belakang. Bantal yang terlalu tinggi atau terlalu rendah bisa menyebabkan ketegangan di area leher. Kondisi ini tidak hanya bisa memicu nyeri, tapi juga seringkali berakhir dengan sakit kepala. Bantal sebaiknya diganti setiap 1-2 tahun. Jadi, berinvestasi pada kasur dan bantal berkualitas tinggi sebenarnya adalah investasi langsung untuk kesehatan dan kenyamanan tidur Anda secara keseluruhan. Poin penting selanjutnya adalah manajemen stres. Stres dan tidur itu ibarat dua musuh bebuyutan. Keduanya sulit sekali untuk bisa akur. Ketika kita stres, tubuh kita otomatis akan memproduksi hormon kortisol. Hormon ini sering dijuluki hormon terjaga. Kortisol ini mengerahkan seluruh energi kita, menyiapkan kita untuk respons lawan atau lari, fight or flight. Ini adalah mekanisme yang sangat berguna saat kita harus menyelamatkan diri dari bahaya. Namun, saat kita sudah berbaring di tempat tidur, sementara pikiran tentang masalah pekerjaan, tagihan, atau kesehatan terus berkecamuk di kepala, kadar kortisol yang tinggi inilah yang membuat kita sulit sekali terlelap. Oleh karena itu,
Kemampuan untuk merilekskan diri dan melepaskan segala kekhawatiran atau beban pikiran di siang hari menjadi keterampilan yang sangat penting untuk mendapatkan tidur yang berkualitas. Carilah metode atau cara yang paling cocok untuk Anda dalam mengatasi stres. Bagi sebagian orang, menulis jurnal atau diari bisa sangat membantu. Coba sebelum tidur, luangkan waktu untuk menuliskan semua hal yang mengganggu pikiran Anda di atas kertas. Cara sederhana ini bisa membantu Anda mengosongkan atau melepaskan beban pikiran tersebut. Sementara bagi sebagian orang lainnya, meditasi dan teknik pernapasan yang pernah kita singgung sebelumnya terbukti sangat efektif. Bahkan, hanya dengan 10 hingga 15 menit meditasi yang tenang sudah bisa secara signifikan menurunkan tingkat stres Anda. Hobi Anda, entah itu merajut, menggambar, atau mendengarkan musik favorit, juga bisa menjadi alat anti-stres yang sangat ampuh. Yang terpenting, temukanlah metode yang paling cocok untuk Anda agar bisa beralih dari mode cemas ke mode tenang sebelum Anda naik ke tempat tidur. Mari kita bahas lebih lanjut soal suhu di kamar tidur. Kedengarannya sepele, tapi ini berperan sangat besar dalam menentukan kualitas tidur kita. Tubuh kita dirancang dengan sangat cerdas. Siklus tidur dan bangun sangat erat kaitannya dengan termoregulasi atau pengaturan suhu tubuh. Agar kita bisa mudah tertidur dan tidur nyenyak, suhu inti tubuh kita perlu sedikit menurun. Proses ini menjadi salah satu sinyal bagi otak bahwa malam sudah tiba dan saatnya beristirahat. Kalau kamar tidur terlalu panas, tubuh kita akan sulit mendingin. Ia akan menghabiskan energi ekstra untuk mendinginkan diri. Anda jadi berkeringat, gelisah, dan tidur pun terasa dangkal serta sering terganggu. Anda bisa terbangun karena haus atau sekadar merasa tidak nyaman. Terlalu dingin juga tidak baik. Tubuh akan mengeluarkan energi untuk menghangatkan diri, otot-otot bisa menegang, dan sulit untuk benar-benar rileks. Anda mungkin menggigil atau meringkuk dalam tidur, yang juga mengganggu kualitasnya. Maka dari itu sangat penting untuk menemukan keseimbangan yang tepat. Sebagian besar ahli tidur sepakat bahwa suhu ideal untuk tidur adalah antara 18 hingga 20 derajat Celcius. Sebelum tidur, pastikan untuk membuka jendela atau ventilasi agar udara segar dan sejuk masuk. Jika Anda memiliki AC atau pengatur suhu ruangan, gunakan untuk menjaga suhu yang nyaman sepanjang malam. Tindakan sederhana ini akan membantu tubuh Anda beradaptasi dengan baik untuk mendapatkan tidur yang nyenyak dan memulihkan diri. Nah, sekarang kita bahas soal cahaya, tapi kali ini kita fokus pada cahaya pagi. Cahaya matahari alami di pagi hari adalah alat yang sangat ampuh untuk menyetel ulang jam biologis kita. Begitu Anda terbangun, langkah pertama yang sebaiknya Anda lakukan adalah mendekat ke jendela. Singkapkan gorden, buka tirai atau kerai Anda. Biarkan sebanyak mungkin cahaya alami masuk ke dalam kamar. Jika memungkinkan, keluarlah ke balkon atau cukup berdiri di dekat jendela yang terbuka selama beberapa menit. Mengapa ini begitu penting? Cahaya pagi yang terang saat mengenai retina mata akan mengirimkan sinyal kuat ke otak. Pagi telah tiba, saatnya bangun. Sinyal ini memicu serangkaian proses penting. Pertama, cahaya ini secara drastis menekan produksi melatonin, hormon tidur. Kedua, cahaya ini merangsang produksi serotonin dan kortisol yang membantu kita merasa bersemangat dan penuh energi. Namun yang paling menarik adalah dosis. Cahaya pagi ini tidak hanya membantu kita bangun, tetapi juga membantu kita tidur lebih nyenyak di malam hari. Mendapatkan paparan cahaya terang secara teratur di pagi hari, membantu menguatkan dan menstabilkan ritme sirkadian Anda. Tubuh Anda mulai lebih jelas memahami kapan waktunya siang dan kapan waktunya malam. Di malam hari, saat gelap tiba, tubuh akan lebih mudah dan tepat waktu memicu produksi melatonin, mempersiapkan Anda untuk tidur. Jadi, dengan menyambut fajar, Anda sebenarnya sedang berinvestasi untuk tidur malam yang nyenyak dan berkualitas. Mari kita bahas satu aspek penting lainnya, bagaimana obat-obatan dapat memengaruhi tidur kita.
Banyak lansia rutin mengonsumsi berbagai jenis obat untuk menjaga kesehatan mereka. Namun, tidak semua menyadari bahwa beberapa di antaranya bisa menimbulkan efek samping yang memengaruhi kualitas tidur. Daftar obat-obatan semacam itu cukup beragam. Misalnya, beberapa obat tekanan darah tinggi, khususnya jenis beta blocker, bisa menyebabkan insomnia atau mimpi buruk. Beberapa antidepresan ada yang bisa mengganggu tidur, ada pula yang justru menyebabkan kantuk berlebihan. Bahkan obat flu dan alergi yang dijual bebas, terutama yang mengandung pseudoephedrine, bersifat stimulan dan dapat menyulitkan Anda untuk tidur. Obat diuretik, jika diminum pada malam hari, akan membuat Anda terbangun di malam hari untuk buang air kecil. Lalu, apa yang harus dilakukan? Jangan sekali-kali menghentikan obat yang diresepkan dokter tanpa konsultasi. Hal ini bisa berbahaya bagi kesehatan Anda. Langkah yang tepat adalah berdiskusi secara terbuka dengan dokter yang merawat Anda. Jika Anda menyadari bahwa masalah tidur Anda mulai muncul atau memburuk setelah mulai mengonsumsi obat baru, pastikan untuk memberitahukannya kepada dokter Anda. Dokter mungkin bisa menyesuaikan dosis, mengubah jadwal minum obat, misalnya memindahkan waktu minum obat diuretik ke pagi hari, atau mencari alternatif yang tidak terlalu memengaruhi tidur Anda. Penting untuk memperhatikan tubuh Anda dan jangan ragu untuk mendiskusikan semua kekhawatiran Anda dengan dokter Anda. Mari kita bicara tentang apa itu defisit tidur dan mengapa ia bisa menumpuk. Banyak orang mungkin berpikir, hari ini tidur saya kurang, besok saja saya balas dendam. Sayangnya, tubuh kita tidak seperti rekening bank yang bisa dengan mudah melunasi utang. Bayangkan jika setiap malam Anda kehilangan 1 atau 2 jam waktu tidur yang seharusnya. Kekurangan ini tidak akan hilang begitu saja. Ia terus bertambah, menumpuk, dan berubah menjadi utang tidur. Semakin besar utang tidur ini, semakin serius pula konsekuensinya. Awalnya dampaknya terlihat dari rasa kantuk di siang hari, mudah tersinggung, dan kesulitan berkonsentrasi. Anda akan lebih sulit mengingat informasi baru dan membuat keputusan. Waktu reaksi juga melambat, yang tentu saja sangat berbahaya, terutama saat mengemudi. Namun, jika kurang tidur menjadi kronis, konsekuensinya akan jauh lebih parah. Sistem kekebalan tubuh Anda melemah, membuat Anda lebih sering sakit flu atau pilek. Metabolisme tubuh terganggu, yang dapat menyebabkan kenaikan berat badan dan meningkatkan risiko diabetes. Tekanan darah pun bisa meningkat, memberikan beban tambahan pada jantung dan pembuluh darah. Oleh karena itu, kita perlu menyikapi tidur dengan sangat serius. Tidur bukanlah waktu yang terbuang, melainkan proses vital bagi kesehatan dan fungsi tubuh. Mencoba menghemat waktu tidur itu sama saja seperti mencoba menghemat bahan bakar berkualitas untuk mobil mewah. Cepat atau lambat, hal ini pasti akan menyebabkan masalah. Hargai tidur Anda dan pastikan Anda mendapatkan waktu tidur yang cukup setiap malam. Nah, ini fakta penting yang bisa jadi motivasi kuat buat kita semua. Tidur berkualitas itu ternyata benar-benar bisa memperlambat proses penuaan. Banyak orang rela mengeluarkan uang banyak untuk krim anti penuaan atau berbagai perawatan mahal. Tapi seringkali mereka lupa dengan rahasia awet muda paling ampuh, paling alami, dan gratis yang sebenarnya bisa kita dapatkan setiap hari. Ya, saat kita tidur pulas, terutama di fase tidur nyenyak, tubuh kita menjalankan proses pemulihan dan regenerasi yang sangat krusial. Di waktu inilah produksi hormon pertumbuhan, growth hormone, meningkat. Meskipun namanya hormon pertumbuhan, pada orang dewasa fungsi utamanya bukan lagi untuk menambah tinggi badan, melainkan untuk regenerasi sel. Hormon ini membantu memperbaiki jaringan tubuh yang rusak, memperkuat tulang dan otot. Singkatnya, seluruh tubuh kita menjalani perbaikan di tingkat seluler. Kulit kita pun tak luput dari manfaat ini. Saat kita tidur, produksi kolagen, protein penting untuk menjaga kekencangan dan elastisitas kulit, akan meningkat.
sirkulasi darah membaik, sel-sel kulit mendapat lebih banyak oksigen dan nutrisi. Itulah sebabnya, setelah tidur malam yang nyenyak, wajah kita terlihat lebih segar dan tampak lebih muda. Sebaliknya, kurang tidur kronis justru bisa menyebabkan kulit kusam, munculnya lingkaran hitam di bawah mata, dan mempercepat timbulnya kerutan. Namun, penuaan bukan hanya soal penampilan luar saja. Tidur nyenyak juga memegang peran kunci bagi kesehatan otak. Saat tidur, otak membersihkan diri dari protein-protein toksik yang menumpuk sepanjang hari. Penumpukan zat-zat ini dikaitkan dengan peningkatan risiko penyakit neurodegeneratif yang berhubungan dengan usia. Jadi, dengan menjaga kualitas tidur, Anda sebenarnya sedang merawat kemudaan Anda, baik secara lahiriah maupun batiniah. Mari kita bahas lebih lanjut tentang betapa pentingnya ketenangan. Bahkan jika Anda merasa suara bising tidak mengganggu sama sekali. Banyak orang sering berkata, saya tidur sangat pulas, bahkan suara meriam pun tidak akan membangunkan saya. Namun, penelitian menunjukkan bahwa meskipun Anda tidak terbangun oleh suara-suara asing, otak Anda tetap meresponsnya. Setiap suara bising, entah itu mobil yang lewat, anjing menggonggong, atau obrolan keras di balik dinding, semuanya dipersepsikan otak sebagai sinyal bahaya potensial. Bahkan saat tidur, otak tetap terus memindai lingkungan sekitar. Ketika mendengar suara yang tiba-tiba atau keras, otak akan memicu micro-awakening atau terbangun singkat. Anda mungkin bahkan tidak menyadari hal ini. Anda tidak membuka mata dan tidak mengingatnya di pagi hari. Namun, terbangun singkat ini mengganggu arsitektur tidur Anda. Mereka melemparkan Anda dari fase tidur dalam yang memulihkan ke fase yang lebih dangkal. Akibatnya, meskipun Anda sudah tidur selama 7-8 jam yang dianjurkan, Anda mungkin bangun dengan perasaan sama sekali tidak segar atau belum beristirahat. Tidur Anda menjadi terfragmentasi atau terpecah-pecah, dan tubuh tidak sempat melalui semua tahapan pemulihan yang sangat dibutuhkan. Itulah sebabnya, sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang setenang mungkin di kamar tidur Anda. Jika keheningan total sulit dicapai, gunakanlah penyumbat telinga, earplug, atau cobalah white noise, suara monoton, seperti dari kipas angin yang berputar, atau aplikasi khusus yang dapat menutupi suara-suara lain yang lebih tajam dan mengganggu. Dengan menciptakan kenyamanan akustik ini, Anda akan memungkinkan otak Anda untuk benar-benar beristirahat secara mendalam. Dan ini adalah tips praktis terakhir kami, tapi paling krusial. Jangan terus berbaring di tempat tidur jika Anda tidak bisa tidur. Situasi ini pasti tidak asing bagi kita semua. Anda sudah berbaring, tapi tidur tak kunjung datang. Anda mulai gelisah, membolak-balik badan, melirik jam, dan menghitung sisa waktu sebelum bangun. Semakin Anda memaksa diri untuk tidur, semakin besar kecemasan yang muncul, dan tidur pun semakin menjauh. Masalahnya, dengan terus-menerus berada di tempat tidur tanpa bisa tidur, Anda mulai menciptakan asosiasi yang merugikan. Otak Anda akan terbiasa menganggap bahwa tempat tidur bukanlah tempat untuk beristirahat, melainkan tempat untuk cemas dan bergulat dengan insomnia. Oleh karena itu, ingatlah aturan 20 menit ini. Jika Anda tidak bisa tidur dalam kurun waktu tersebut, jangan menyiksa diri. Bangunlah dari tempat tidur, pindah ke ruangan lain, lakukan aktivitas yang tenang dan monoton. Bacalah buku fisik dengan pencahayaan redup. Dengarkan musik yang menenangkan. Yang paling penting, jangan sentuhin smartphone atau nyalakan televisi. Cahaya terang dan informasi yang aktif justru akan memperparah masalah. Kembalilah ke tempat tidur hanya jika Anda benar-benar merasa mengantuk lagi, ketika mata Anda mulai terasa berat. Metode ini membantu memutuskan lingkaran setan kecemasan dan melatih kembali otak Anda untuk memahami persamaan sederhana. Tempat tidur sama dengan tidur. Dan inilah dia, inti dari segalanya. Yang paling mengejutkan adalah bahwa semua aturan ini saling berkaitan. Ini bukan poin-poin yang terpisah, melainkan sebuah sistem utuh yang bekerja bersama.
Mengabaikan satu aturan bisa membuat semua usaha Anda untuk mematuhi yang lain menjadi sia-sia. Ternyata, tidur berkualitas bukan hanya sekadar urusan istirahat, melainkan juga sebuah investasi aktif dalam kesehatan, umur panjang, dan semangat hidup Anda. Dan ini adalah sebuah pencerahan yang luar biasa saat Anda menyadari betapa besar pengaruhnya dan betapa semua itu sepenuhnya ada di tangan Anda. Kita telah membahas 8 atau bahkan lebih aturan penting yang akan sangat membantu Anda meningkatkan kualitas tidur. Ingatlah, tidur nyenyak bukanlah kemewahan, melainkan sebuah kebutuhan. Terima kasih telah menonton. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa berikan like dan subscribe channel kami. Ceritakan di kolom komentar, aturan mana yang paling mengejutkan bagi Anda, atau mungkin Anda punya rahasia sendiri untuk tidur nyenyak.